Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Malam ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami bisa kembali merenungkan perkataan-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami, supaya kami ketika mendengar dan merenungkan perkataan-Mu, kami bisa berkonsentrasi dan bisa memahami apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Kuasai hati dan pemikiran kami, supaya pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada-Mu jauh daripada kami, sehingga kami bisa berkonsentrasi untuk mendengar dan merenungkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam hal ini kita angkat temanya adalah ciri-ciri orang percaya. Karena dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, kitalah yang menjadi ciptaan baru. Kalau kita di dalam Kristus, kalau kita percaya, kitalah yang menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru tadi yang membuat yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau perkataan ini kita renungkan, siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau kita di dalam Kristus, kitalah yang menjadi ciptaan baru. Jadi bagaimana di sini ciptaan baru? Kristus di luar, aku di dalam. Jadi dari hidup orang yang percaya tadi, orang yang sudah menjadi ciptaan baru, kelihatan Kristus yang memimpin hidupnya. Inilah ciri. Kristus yang memimpin dirinya karena dia di dalam Kristus. Kristus yang di luar. Jadi Kristus yang menonjol. Bukan pribadinya, bukan akunya yang menonjol. Bukan itu yang kelihatan. Tetapi yang akan kelihatan adalah Kristus Yesus yang memimpin hidupnya tadi. Jadi apa yang dikatakan di dalam ayat 17 ini adalah merupakan kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa? Ini merupakan kesimpulan dari ayat yang di atasnya. Jadi dalam ayat-ayat yang di atasnya ini nanti kita lebih jauh melihat bagaimana ciri-cirinya orang yang sudah percaya tadi. Karena Paulus mengatakan di sini adalah menjadi ciptaan baru. Itulah orang yang percaya. Bagaimana orang percaya tadi? Kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut
ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, Paulus ya menilainya, ya, mengatakan menilai sebelum dia menjadi ciptaan baru tadi, menilai Kristus tadi hanya sebagai ya manusia biasa. Penilaiannya, ukurannya, ya Kristus tadi hanya sebagai manusia biasa saya, anak tukang kayu, tidak lebih daripada itu. Ya, tetapi setelah dia mengenal lebih jauh Kristus tadi, setelah dia menjadi ciptaan baru, Kristus tadi ya dinilainya bukan lagi sebagai manusia, tetapi sudah sebagai Allah. Jadi ukuran ya menurut manusia tadi ya nilai, ya berdasarkan nilai harga. Ya tidak berharga, Kristus tadi tidak ada harganya. Ya. Karena biasa manusia menilai seseorang itu berdasarkan ya hal-hal duniawi. Ya, bisa kaya, miskin, pintar, pandai, bodoh dan lain sebagainya, itu semua ukuran yang dibuat oleh manusia. Ukuran menurut penilaian manusia secara duniawi. Ini yang dikatakan Paulus. Dulu aku menilainya ya sebagai manusia. Kristus tadi tidak lebih dari sebagai manusia. Tetapi sekarang aku menilainya, dia bukan sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah. Inilah yang menjadi baru bagi Paulus. Ya, Kristus tadi adalah Allah. Yesus tadi adalah Allah. Inilah penilaiannya setelah dia menjadi ciptaan baru. Ya, penilaiannya sudah berbeda. Ya. Ini yang dikatakan di dalam ayat 16 tadi, ya. Paulus menilai menurut ukuran manusia atau Kristus tadi. Tetapi sudah menjadi lahir baru tadi, sudah menjadi ciptaan baru tadi, sudah menjadi orang percaya tadi, Kristus tadi adalah Allah. Yang berikutnya, apa yang dikatakan di dalam ayat di atasnya lagi, itu ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Jadi orang percaya tadi, ya, orang yang sudah menjadi ciptaan baru tadi, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah menyelamatkan dirinya tadi. Inilah ciri-ciri orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru. Ya, dia hidup bukan untuk dirinya lagi, tetapi untuk Dia yang telah menyelamatkannya dari dosanya. Ya, telah menyelamatkannya. Kalau kita lihat dari Korintus pasal 6, Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Engkau hidup bukan untuk dirimu lagi, karena engkau telah ditebus oleh Kristus. Jadi tujuan hidupku tadi sebagai orang percaya, bagaimana hidupku tadi untuk memuliakan Allah, karena aku sudah memiliki Roh Kudus. Ya, sehingga ada kemampuanku, ada kekuatanku untuk memuliakan Allah, karena aku sudah ditebus, karena aku sudah menjadi percaya, karena aku sudah menjadi ciptaan baru. Jadi orang yang sudah menjadi ciptaan baru tadi, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi, tetapi untuk Dia yang telah menebusnya, yang telah lunas dibayarnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira ini perlu kita camkan. Ya, mungkin selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Walaupun sering kita mengatakan, aku menjadi orang percaya, aku percaya, tetapi hidup yang kuhidupi ini bukan Kristus dalamku. Tapi hidup yang kuhidupi ini tetap aku, egoku, kepentinganku, kebutuhanku. Hanya itu terus dalam pemikiran kita. Tidak ada pemikiran kita sebagaimana aku bisa memuliakan Allah dari hidupku ini. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Orang yang sudah menjadi ciptaan baru tadi tidak hanya memikirkan dirinya lagi, tetapi sudah memikirkan Allah tadi, bagaimana dirinya tadi bisa memuliakan Allah. Ya. Ya, ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai orang yang sudah percaya tadi, orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Ya. Bagaimana kalau dia dalam melayani? Bagaimana kalau dia dalam menginjili? Ya, itu dilakukannya bukan karena kewajiban. Ya. Bukan karena perintah. Tapi karena kasih Kristus yang menguasai dirinya. Sehingga dia merasa berbelas kasihan melihat orang yang berjalan di dalam dosa itu. Belas kasihan. Berbelas kasihan dia melihat orang. Ya. Jadi itu maka dikatakan tadi di dalam ayat 15 tadi, hidupku bukan aku lagi. Ya. Tapi Kristus. Sehingga aku bisa mengasihi orang lain. Aku menyadari bahwa aku telah ditebus. Ya, sehingga aku punya kemampuan, punya Roh Kudus untuk memberitakan Injil keselamatan itu juga kepada orang lain. Karena aku berbelas kasihan. Karena Kristus juga sebelumnya telah berbelas kasihan kepadaku. Sehingga aku pun berbelas kasihan juga kepada yang lain. Inilah ya yang menjadi ciri-ciri ya orang yang sudah percaya, orang yang sudah di dalam Kristus, atau orang yang sudah menjadi ciptaan baru tadi. Ada hal-hal yang baru dan ada hal-hal yang lama yang harus ditinggalkan. Kalau sudah Kristus yang menguasai hati dan pemikiran kita. Yang pertama tadi apa yang dikatakan? Ya. Ciri-ciri orang yang percaya atau orang menjadi ciptaan baru tadi antara lain.
tidak lagi menilai Kristus sebagai manusia, tetapi ya sebagai Allah. Bukan lagi aku menilainya sebagai manusia. Bukan penilaian yang ada di dalam diriku ini. Ya, menilai seseorang itu hanya sebagai manusia. Penilaian terhadap Kristus tadi sebagai manusia, sebagai anak tukang kayu. Anak biasa saja. Ya, tetapi setelah aku menjadi ciptaan baru tadi, ketika aku sudah menjadi percaya tadi, aku menilainya tidak lagi demikian, tetapi Kristus tadi adalah Allah sendiri. Yang kedua, apa yang dikatakan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, ya. Tidak lagi untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi bagaimana supaya diriku ini tadi bisa memuliakan Allah. Inilah ciri-ciri orang yang sudah di dalam Kristus. Bagaimana hidupku supaya bisa memuliakan Allah. Tidak sebaliknya bagaimana supaya ya Allah tadi tercemar dari diriku. Itu bukan menjadi ciptaan baru. Itu bukan menjadi orang percaya. Tetapi orang percaya tetap memikirkan bagaimana supaya Allah tadi bisa dipermuliakan dari dalam hidupku. Ya. Yang ketiga sebagai ciri orang percaya tadi adalah kasih Kristus menguasai dirinya. Ada kasih di dalam dirinya. Bisa mengasihi orang lain. Ya. Kasihnya tadi bagaimana orang lain bisa juga diselamatkan. Karena dulu aku pun kata Paulus sebagai orang yang berdosa, yang jauh dari Allah. Ya. Tapi setelah aku menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru tadi, aku bisa mengasihi orang lain. Kasih Kristus mengasihi aku. Supaya yang lain juga bisa dikasihi oleh Allah. Inilah ciri-ciri ya menjadi orang percaya atau menjadi ciptaan baru. Sebagai kesimpulan bisa kita lihat Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya sebagai orang percaya tadi, supaya ini yang menjadi pegangan kita bahwa hidup kita tadi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Sebagaimana ya di dalam ayat 17 tadi dikatakan, ya, siapa yang ada, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru. Kristus yang ada di luar aku. Ya, aku di dalam Kristus yang nampak, yang kelihatan dari diriku. Itulah seyogianya menjadi ya hidup seorang percaya. Bukan diriku yang menonjol, tetapi Kristus yang menonjol dari diriku. Sebab hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira ini yang menjadi renungan kita malam hari ini, supaya kita tahu bagaimana sebetulnya ya ciri-ciri orang yang sudah menjadi percaya tadi. Ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali tadi. Ciri-ciri orang yang menjadi ciptaan baru tadi. Ada yang lama berlalu, yang baru datang. Yang baru tadilah yang menguasai dirinya. Aku ya dikuasai oleh Allah tadi. Aku dipimpin oleh Allah tadi. Aku ada di dalam Kristus tadi
Jadi Kristus tadi yang memimpin diriku, Kristus tadilah yang kelihatan dari dalam diriku. Hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami renungkan, dengarkan malam hari ini sebagaimana Engkau mengatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dialah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang percaya tadi menjadi ciptaan baru. Orang percaya tadi ada yang berlalu dari dirinya dan ada yang tiba di dalam dirinya. Hidupnya bukan lagi dia, tetapi Kristus di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami renungkan ini supaya kami tahu. Kalau kami mengaku bahwa kami yang menjadi orang percaya, hidup kami yang kami hidupi ini bukan aku lagi tetapi Kristus dalamku. Ada Kristus yang memimpin hidupku. Sehingga Kristus tadi harus menonjol dalam diriku. Karena aku dalam Kristus, Kristus di luar aku yang memimpin aku. Sekali lagi hamba-Mu berdoa supaya Engkau memberikan pengertian kepada kami. Ya di dalam perkataan ini. Sehingga kami bisa memahaminya sebagai kami orang yang menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.